Tolong jelasin dong dok penyebab, gejala dan pengobatannya untuk gangguan orgasme pada disfungsi seksual si wanita ini dok. Oh, ya, jadi gejala-gejalanya apa? Ya gejalanya nggak orgasme. Intinya nggak Jadi nggak orgasme, orgasme. Jadi dia cuman Meremelek doang, Dok? meremelek, tapi dia tidak mencapai orgasme dan tidak ada itu tanda-tanda orgasme pada si wanita itu seperti adanya kejang, beruntun, adanya penghisapan pada alat kelamin laki-laki, adanya flushing, kemerahan pada payudara ataupun muka, itu nggak ada terjadi semua. Nah, kemudian ngobatinya gimana? Ya ngobatinya tentu saja harus dicari faktornya. Faktor apa nih yang nggak bikin orgasme? Apakah memang dia suaminya tidak tahu titik-titik pekarangsang dia, atau dia juga secara psikis tidak terlalu cinta sama suaminya, atau juga bisa juga karena apakah hormonnya juga berkurang menjelang menopause, ya kan, sehingga semua itu kita akan cari, kita akan rangkum, kemudian kita berikan pengobatan-pengobatan yang kira-kira menjadi kendala mengapa si wanita ini tidak mencapai orgasme. Tapi yang pengalaman saya di klinik Pak Suti itu paling banyak itu adalah karena si wanitanya itu menganggap seks itu hanya kewajiban saja. Dia juga nggak apa-apa lah dok, saya nggak orgasme juga, yang penting suami oke. Yang penting swarga nunut neraka katut, ya, kayak gitu tuh yang saya bilang, aduh bu, rugi amat sih jadi perempuan begitu, saya bilang. Yang penting gitu. suami saya kan nggak ada will dok. Nah, tapi kan juga lama-lama kalau dianya nggak merasa orgasme, kenapa ya sama istri saya nggak bisa orgasme, sama yang lain, sama cem-ceman kok bisa gitu loh. Mendingan gue hubungan seks sama cem-ceman dong gitu. Hati-hati ya cem-ceman. Mesti tanya atau WA cem-cemannya. Cem-ceman pakai apa? Oke, itu harus diperhatikan. Tapi salah satunya apa dok? Kalau misalnya nggak mungkin dandanan, mungkin belum pakai parfum, atau mungkin kalau saya sih melihat body. kebanyakannya faktornya di komunikasi ya. Komunikasi. Beberapa wanita itu apa ya? Kadang-kadang menempatkan dirinya itu hanya sebagai pemuas laki-laki. Istri yang menjalankan kewajiban. Itu ya kayak gitu tuh. Yang menurut pendapat saya membuat akhirnya juga mindsetnya si wanita itu, ya udahlah nggak apa-apa nggak orgasme. Kenapa? Aku sampai bingung juga, penelitian kita di klinik Pak Suti kok sampai di atas 2/3 wanita itu kok susah banget sih orgasmenya gitu loh. Ataupun dapat tapi jarang-jarang kayak yang tadi, sebulan sekali aja. Rugi amat gitu ya, sebulan sekali baru itu kan orgasme. Artinya kan dia tidak menikmati seksnya. Jadi selama ini nge-seksnya buat apa? Buat punya anak. Ya Allah, kalau cuma buat punya anak sih, ya kan apa bedanya dengan bayi tabung? Itu sama dok, sama teman saya bilangnya gitu. Pas diajak sama suaminya bilang, kan kita udah punya anak, untuk apa lagi? Tidak, ya, itu kan kadang-kadang para lelaki juga begitu kan dok. Nah itu dia, karena laki-lakinya juga tidak mendapatkan pendidikan seks yang cukup, ya. Para lelakinya juga tidak mendapatkan pendidikan seks yang cukup, sehingga mereka juga menganggap bahwa seks itu ya hanya untuk punya anak gitu loh. Kalau udah punya anak ya ngapain lagi? Itu gitu kan dok. loh. Padahal have fun ya Have dari fun, seks itu ekspresi ya. cinta, untuk menambah relaksasi, itu adalah dengan melakukan hubungan seks. Oke, saya kalau berhubungan itu maunya jam 4 pagi. Karena apa? Harus bersih. Ribet sih sebenarnya. Terus gimana dok? Supaya bisa kapan aja deh, nggak usah nunggu jam 4 pagi Iya, gitu dok. artinya kalau mesti nunggu Alarmnya jam 4 pagi lagi dok. Boleh saja, memang pada saat jam 3 itu hormon testosteron tuh lagi naik ya diproduksinya, sehingga gairah itu timbul. Tetapi kalau mau jam 4 pagi, ya kita juga kadang-kadang kan seks tuh butuh energi. Kadang-kadang nanti sampai di kantor kadang-kadang ngantuk. Ya jadi nggak usah pakai aturan-aturan, kalau kepengen lakukan saja gitu loh. Atau janjian sama istri, mau jam berapa yuk nanti ini. Jadi nggak usah terlalu harus jam 4 pagi, harus di atas tempat tidur, harus sikat gigi dulu, harus ini. Semua keharusan itu bisa mengurangi loh kenyamanan kita. Udah ada sedikit-sedikit agak berdua, ya udah semprot aja pakai minyak wangi, ya kan, main aromaterapi, pakai musik, itu akan semuanya membuat seks itu menjadi lebih berwarna gitu loh ya, dan tidak membosankan. Kalau jam 4 terus gayanya juga ya begitulah kadang-kadang kan. Monggo ngersanipun, ya kan, banyak loh yang artinya untuk melakukan hubungan seks itu harus dengan segala macam aturan-aturan yang menurut saya justru membelenggu, mengurangi kenikmatan seks itu sendiri.
kalau hubungan seksnya itu cuma 5 menit aja, sehat nggak dok? 5 menit masih belum termasuk ejakulasi dini. Meskipun 5 menit 3 sampai 5 menit kita sebut ejakulasi, tapi masih sehat kok. 5 menit penetrasi ya. 5 menit penetrasi. Jadi masuk keluar itu dalam 5 menit. Jangan 5 menit semuanya total. Itu ejakulasi dini ya. Sedikit banget Jadi ya waktunya. tetap melakukan fase perangsangan kepada pasangan, mencium, menjilat, memeluk dan sebagainya itu dalam 10 sampai 15 menit. Penetrasinya selama 5 menit. Itu adalah masih termasuk seks yang sehat. Kira-kira seperti itu ya, masih oke-oke aja ya. Tapi itu di luar foreplay, di luar yang sebelumnya dok ya, penetrasi 5 menit itu ya. Termasuk di luar beres-beres ranjang ya, ngasih parfum, ngasih luar aromaterapi di luar lagi itu ya. Itu kalau Persiapannya dikumpulin sejam, kalau dikumpulin bisa sejam nggak apa-apa gitu loh. Meskipun penetrasinya cuma 5 menit, tapi yang lainnya persiapannya cukup rame, cukup lama. Betul, oke.